Urutan pertama, apa sifat nafsiyah? Sifat yang menentukan adanya Allah, bahwa Allah ini tidak kok sesuatu yang tidak wujud, tapi harus wujud. Ini untuk menolak ateis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan pada kesempatan ini nadhom yang ke-8 dan ke-9. Kemarin telah dijelaskan sifat-sifat wajib Allah sampai urutan yang ke-10. Ini nanti urutan yang ke-11 sampai terakhir berarti. Mari kita baca terlebih dahulu nadhomannya. Sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu fakudrotun iradatun sam'un basor hayatunil ilmu kalamun istamar. Sami'un tur Allah dat kang midanget, al basiru tur dat kang mirsani, wal mutakallimu tur dat kang dawuh. Lahu iku tetep kedue Allah sifatun utawi pira-pira sifat sab'atun kang 7 tantadimu kang karuntut apa sifat 7. Fakudrotun mongko sifat kudrot maknane kuwasa, iradatun tur kersa, sam'un tur midanget, basorun tur mirsani, hayatun tur urip gesang, al ilmu tur ngudaneni, kalamun tur dawuh, istamarra tumerus apa kalam. Pada nadhom ke-8 dan ke-9 ini kita melanjutkan sifat wajib Allah mulai yang nomor 11, yaitu sifat sami atau biasanya diartikan maha mendengar. Allah mendengar segala hal. Allah bisa mendengar doa-doa kita, Allah mendengar permohonan kita, sehingga Allah tidak tuli. Kalau ada sosok yang dituhankan tapi ternyata tidak bisa mendengar, tidak bisa mendengarkan doa para hambanya, maka bisa dipastikan itu bukanlah Tuhan. Yang ke-12 adalah basir atau maha melihat. Allah melihat segala hal apa yang kita lakukan, baik yang secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, karena pengetahuan Allah, penglihatan Allah ini tidak terbatas. Jadi kita harus yakin Allah ini maha melihat, sehingga ketika ada hal yang dituhankan, misalnya berhala, nah kita tahu tentu tidak bisa melihat, berarti tidak cocok atau tidak pantas untuk dijadikan sebagai Tuhan, karena harus bisa melihat, harus maha melihat. Yang ke-13 adalah mutakalim atau maha berfirman. Dan kita harus ketahui bahwa firman Allah, bahwa dawuh-dawuh Allah ini berbeda dengan manusia, berbeda dengan makhluk-makhluknya, yang ada suaranya, ada hurufnya. Kalau Allah, firmannya atau kalamnya tanpa ada suara, tanpa ada huruf. Bisa apa tidak? Ya bisa saja. Manusia saja bisa berbicara tanpa ada suara, tanpa ada huruf. Semisal suara hati. Ini tidak ada suara, tidak ada huruf, tapi orang yang berbicara pun bisa menerjemah apa yang dibicarakan dalam hati. Itu manusia, apalagi Allah, tentu bisa jauh lebih dari itu. Makanya omongan Allah ini atau dawuh Allah ini lepas dari suara dan huruf. Kemudian setelah sifat-sifat Allah yang ke-13 ini, Allah mempunyai 7 sifat lagi yang disusun dalam nadhom setelahnya, yaitu tadi fakudrotun iradatun sam'un basor hayatunil ilmu kalamun istamar. Selanjutnya Allah punya 7 sifat lagi, yaitu nomor 14 sifat kudrat atau berkuasa. Kemudian 15 sifat iradat berkehendak, sama dengan yang di atas tadi. Kemudian 16 adalah sama atau mendengar.
Yang 17, nomor 17 adalah basor, melihat. Ini sama dengan tadi karena ini nanti istilahnya sifat ma'ani dan maknawiyah, sifat yang saling berkaitan. Kemudian sifat basor, melihat, kemudian sifat hayat yang bermakna hidup, sifat ilmu, mengetahui, dan kemudian sifat kalam yang berarti selalu berfirman. Jadi kesimpulannya, dari 20 sifat yang ada ini nanti dibagi menjadi 4. Ada namanya sifat nafsiyah, sifat salbiyah, ma'ani, kemudian maknawiyah. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Apa itu? Yaitu wujud. Urutan pertama, apa sifat nafsiyah? Sifat yang menentukan adanya Allah, bahwa Allah ini tidak kok sesuatu yang tidak wujud, tapi harus wujud. Ini untuk menolak ateis. Yang kedua adalah sifat salbiyah, yaitu urutan nomor 2 sampai nomor 6. Ini jumlahnya 5. 1 tadi sifat nafsiyah, kemudian yang 5 selanjutnya adalah sifat salbiyah, dimulai dengan idam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Itu semuanya adalah sifat salbiyah. Apa makna dari sifat salbiyah? Yaitu sifat yang menolak apa yang tidak layak pada zat Allah. Itu sifat salbiyah. Kemudian dibagi lagi 7 selanjutnya, yaitu sifat ma'ani, sifat-sifat yang wajib yang berhubungan dengan perbuatan atau kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya sifat maknawiyah. Ini lazim dari sifat ma'ani. Kalau ada sifat ma'ani, misal Allah mendengar, maka timbullah konsekuensinya Allah maha mendengar. Itu seterusnya. Jadi mulai kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Jadi kalau kita ulang dari awal, maka sifat nafsiyah adalah 1, yaitu sifat wujud. Kemudian sifat salbiyah yaitu mulai qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Kemudian disusul dengan sifat ma'ani. Tadi sifat yang wajib yang berhubungan dengan perbuatan atau kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Itu mulai kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Kemudian lazim dari sifat ma'ani ini ada 7 lagi, yaitu yang disebut dengan sifat maknawiyah. Itu kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron, dan kaunuhu mutakaliman. Jadi kalau dibuat rumus ya 1, 5, 7, 7. Nafsiyah 1, salbiyah 5, ma'ani ada 7, kemudian maknawiyah ada 7 juga karena lazim dari sifat ma'ani. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.